Shalom. Wah, luar biasa. Banyak sekali penuh ya, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk pelayan-pelayan kita. Saya ucapkan shalom juga untuk saudara-saudara kita yang ikut lewat YouTube maupun yang ikut di live channel RCTI Group ya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara, saya tiap hari saya menghubungi jemaat. Ya, anak saya Pastor Yoel hampir tiap hari juga besuk. Tadi malam saya lihat sampai 10:30 malam masih berkunjung dari rumah jemaat. Ya memang jemaat kita ribuan saudara ya. Mungkin sehari kami bisa datang cuma 5-6 orang saja. Tapi kami terus bergerak untuk bisa menjangkau semua saudara. Saya bangun pagi jam 2 lebih saya sudah bangun. Satu-satu saya doakan saudara ya. Saya sudah dipanggil jadi gembala. Saya harus berjuang untuk jemaat saya dan puji Tuhan. Ya dalam situasi kondisi yang mungkin tidak baik ini. Jemaat kita banyak mengalami pertolongan Tuhan. Ya tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kalau saudara malam ini pun menghadapi sesuatu yang tidak baik, percayalah sebentar Yesus akan menolong saudara dan saya. Ya saudara sering saya ceritakan kalau orang Amerika dia putar otaknya. Bagaimana bisa hidup ya dan kemudian bisa tinggal di bulan. Orang Rusia lebih lagi ya, dia betul-betul berpikir bagaimana bisa hidup di bulan, kemudian bisa bertahan di sana. Tapi kita yang luar biasa, bagaimana kita hari ini bisa hidup dan bertahan dari bulan ke bulan. Wah ini luar biasa ya. Nah tapi hari ini saudara dan saya akan mengalami sesuatu yang baik dengan Tuhan. Mungkin hari ini ada banyak goncangan, jangan takut saudara ya. Saya punya anak yang paling kecil Belin. Nah ini yang mau menikah, mungkin saudara ada yang belum daftar, silakan ya cepat daftar. Mulai umur 16, Belin saya taruh di New Zealand. Saya tahu bagaimana berjuang di sana. Ya tengah malam, dia jamnya sini 1:30. Pak, aku sakit aku. Loh kok sakit Bel? Aku baru kerja 12 jam. Ya masih umur belasan, dia ngangkat sendiri masakan dan lain sebagainya ya. Waktu dia ikut MasterChef Indonesia season 11, saya tahu perjuangannya luar biasa sulit. Sangat sulit. Saya bilang ya, kalau enggak Tuhan enggak bisa. Ini chef dari New York, dari Dubai datang ikut semua saudara ya. Waktu Belin juara 1, kemudian dikoncang sampai hari ini. Saya tahu dia tidak terpengaruh. Kenapa? Saya sudah tanamkan lewat firman Tuhan. Kenapa? Ada Yesus yang bisa menolong kita. Jadi nanti kalau hari ini saudara mengalami goncangan, sakit, keluarga, anak-anak bermasalah, ya pasangan bermasalah, orang tua bermasalah, di bisnis, di pekerjaan, di pelayanan pun, jangan takut. Kenapa? Mari kita lihat firman Tuhan ini, ayat yang sering kita dengar, kita baca Markus 6, ayat 45 sampai 52. Ini versi catatan atau tulisan, kalau kita ngomong gitu wartawan, namanya Markus. Kalau Matius lengkap, Petrus bisa jalan di atas air. Nah itulah lahirlah doa tersingkat di dunia yang kita pakai nama gereja kita ya. Yes toya, Yesus tolong saya. Karena Petrus mau tenggelam, dia doa singkat. Coba doa Bapak kami, entek kelelep kesuwen saudara ya. Ayo kita lihat ya, kita baca Markus 6 ayat 45 sampai 52. Sesudah itu Yesus segera, jadi Yesus ya yang memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Dan suruh berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Ya di Betsaida ada kota terkenal waktu itu namanya Kapernaum. Ya ini salah satu kota yang dikutuk dari 3 kota yang dikutuk. Dan hari ini semua 3 kota yang dikutuk sudah tidak ada lagi kotanya. Hanya tinggal puing-puing. Kalau saudara ke Israel, ya kemarin Maret puji Tuhan. Saya yang ke-54 atau 55 kali saya lupa ya. Pasti ke Kapernaum. Di sana ada 2 pastor saja yang tinggal di satu gereja ya. Jadi tinggal puing-puing. Nah katanya Yesus merintahkan. Sementara itu Yesus juga menyuruh orang banyak pulang. Karena ini peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Jadi Yesus bilang murid-murid berangkat toh si wes.
Terus bilang be orang banyak, wes kamu pulang oh ya. Nah sekarang ayat yang ke-46, Yesus sendiri berpisah dari mereka dan Yesus pergi ke bukit untuk apa? Berdoa. Kebiasaan ini juga sampai hari ini masih saya lakukan. Habis saya pelayanan, pasti saya berdoa. Ya, jarang mari pelayanan keluyuran di mall ya. Jadi doa, Tuhan biar pelayanan saya jadi berkat. Setidaknya yang mendengar, ya baik di gereja ini, online, semua ditolong Tuhan. Nah gitu ya. Sekarang ayat yang ke-47. Ketika hari sudah mulai malam, perahu itu sudah di tengah danau. Danau Galilea ini sangat luas. 8 kilometer kali 28 kilometer. Jadi seperti laut saudara ya. Nah sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Sekarang ayat 48. Ketika Yesus melihat betapa payahnya murid-murid ini mendayung karena angin ribut, angin sakal. Maka kira-kira jam 3 malam, 3 pagi ya. Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ayat 49. Ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, murid-murid mengira bahwa ia adalah apa? Hantu. Oh rupanya di sana dari dulu juga ada hantu ya. Sebab ini setan terbanyak namanya di Indonesia ya. Ono Cai Langkung, Nyi Roro Kidul, Sundel Bolong, apa mana? Wis gak usah terus wis ya. Akhirnya lalu mereka berteriak-teriak katanya. Wah, hantu. Wah macam-macam ya. Ya karena takut. Terus ayat 50. Sebab mereka semua melihat Yesus dan mereka pun sangat apa? Tetapi segera, nah ini yang ingin saya bahas. Saudara ya, kita baca bareng dari kata ini ya. 2, 3, tetapi segera ia berkata kepada mereka apa? Aku ini jangan takut. Yesus langsung bilang apa? Tenanglah. Aku ini jangan takut. Hari ini mungkin saudara mengalami banyak goncangan di bisnis pekerjaan. Sakit mungkin. Kapan ya saya nanti sembuh sakit? Seperti jiwa saudara tergoncang. Nggak usah takut. Yesus bilang apa nanti? Tenang. Aku ini jangan takut katanya Yesus ya. Ayo kita lihat ayat 51. Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka langsung apa? Angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Kenapa? Katanya ayat 52. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Mereka sih bingung ini ya apa cara ngasih makan 5.000 orang banyak. Sekarang mujizat ini terjadi lagi di depan mereka. Badai, angin ribut, semuanya ditenangkan. Luar biasa. Ya hari ini Yesus tidak lihat berapa lama saudara digoncang oleh badai kehidupan. Yang penting saat ini, selama ada Yesus, Yesus akan meneduhkannya. Ada jawaban buat Yesus kita. Ya saya ditelepon dari Lampung, Pak Sam, saya jemaat online-nya Pak Sam. Oh iya, wah saya tidak bisa tahu, saya bilang. Iya saya tiap ibadah saya pasti lihat. Nah ini mungkin orangnya lagi dengar ya. Pak Sam, ekonomi saya tergoncang. Terus gimana? Ayo Pak cerita tidak apa-apa. Saya punya rumah tapi sudah 18 tahun tidak laku. Sudah mau hancur, reot, apa masih bisa laku? Loh bisa, pasti Tuhan tolong ya. Saudara 5 hari kemudian saya masih ingat ya, telepon. Pak Sam, ajaib. 18 tahun rumah ini tidak laku, reot lagi. Laku, payu Pak Sam. Saya tanya untuk apa? Ini buat kantor koperasi. Saya cuma gini ya, 18 tahun, lama sudah. Tapi Yesus bisa menolong saudara dan saya. Mungkin hari ini ada goncangan secara ekonomi ya. Kemarin dulu saya ditelepon jemaat kita juga yang saya tahu waktu itu bangkrut. Saya datangi, saya doakan. Wis Tuhan itu baik. Sekarang ini loh kita ngomong-ngomong dia loh lagi tahu. Sekarang loh saudara dan saya ngomong-ngomong saya gini. Tuhan tahu. Tuhan tahu hati saudara ya. Nah saya ditelepon ini saya suruh meresmikan gudangnya yang ketiga. Ya sudah 2 gudang saya resmikan. Ya sekarang dia ada di Kalimantan untuk negosiasi dengan proyeknya di sana. Saya bilang, wis lu kok takut. Pasti Tuhan tolong. Saudara hari ini Yesus akan meneduhkan setiap masalah kita. Mari kita akan belajar. Ya saya tidak bisa buat PowerPoint. Jadi saya tulis tangan semua. Ya biar saudara gampang ngapal
Tadi di Markus berapa? 6 ayat. Ya, hafalno ya. Nek lansia disuruh ngapalno oleh hadiah ya. Senang saya dek khotbah di Yes Gold. Ake pantune pariane saudara ya. Nah ini saudara perhatikan baik-baik. Ini versi Markus. Ya mari kita lihat tadi apa yang Yesus katakan. Ya saya ingin bahas yang pertama. Jadi saudara ini tulisan apa? Iya. Setiap ngadepi masalah tenang aja. Saya enggak bingung ya. Mau masalah apa aja saya tenang. Ini di pikiran saya ini banyak yang dipikirin loh saudara. Tadi pagi saya lama ada di pembangunannya. Saya cuma gini. Ini saya ngecor untuk wedding. Baru zona 2 ini wedding. Ini baptisan. Terus saya datang saya lihat sudah mulai dibersihkan. Karena zona 3 mau diisi untuk persiapan pengecoran. Sampai zona 8. Sudah gitu lantai 10. Atap. Ya, kita masih ngisi interior. Pemadam kebakaran. Kita masih buat tandon untuk penyedotan airnya. Kita masih buat lagi listrik-listriknya ya. Saya gini, ini si Ake nih. Mari gitu pulang urusan kampus. Ya, ini mahasiswa 37 orang mau datang. Ini sudah berangkat naik kapal. Saudara ya, kita sudah renovasi, nambah asrama, nambah kasur, semuanya. Ya, ngitung lagi, ini makannya berapa. Ya, karena di asrama nanti yang datang 50 orang lebih. Ya, yang tinggal di sana bisa 70. Ini belum ngurusi lagi jemaat. Saya runding terus sama Pastor Yuel. Belum lagi mikiri anak saya kawin. Ini nek saya diam-diam mikiri, iso merotol dewe kuping saya. Saya enggak pernah bingung. Kenapa ada ayat ini? Tenang. Saudara perhatikan baik-baik. Di tengah badai, kalau saudara bingung, saudara tidak bisa dengar suara Tuhan. Tidak bisa dengar. Tapi kalau saudara mau hari ini tenang, saudara akan dengar suara Tuhan. Jadi maksud Tuhan, waktu di tengah badai, saudara tidak usah bingung. Perhatikan baik-baik firman Tuhan. Perkataan Yesus. Saudara berdoa, saudara baca firman, saudara akan diberi pengertian. Pasti Tuhan itu akan memberikan kita pengertian. Makanya suruh tenang dulu. Nah baru setelah tenang, Yesus bilang apa tadi? Nah ini tak tulis tangan ya. Ayo apa? Aku ini jangan, apa artinya? Yesus gini, lu harus tahu kemampuannya aku. Jadi Yesus mau ngomong sama saudara hari ini, kalau saudara sudah tenang, saudara lihat toh, Yesus itu mampu. Jadi kalau saudara sakit, Yesus mampu bisa sembuhkan. Kalau saudara hari ini, ya ada yang butuh keuangan, ada. Kabeh aku ya pisan ya. Ya semualah ya. Saudara, Yesus bisa sediakan berkat yang berkelimpahan. Hari ini mungkin ada anak saudara, ya. Baru tadi saya mau berangkat. Pak, doakan. Suami saya lari 3 bulan. Ya tak doa no ya. Saya percaya Yesus bisa kembalikan. Berulang kali ya. Di sini keluarga-keluarga yang berantakan, yang hilang. Tuhan bisa melakukan keajaiban. Kenapa? Jadi saudara hari ini suruh tenang untuk lihat. Yesus mampu. Nah saya akan kasih 2. Dia mampu apa? Makanya kita tidak usah takut. Kemampuan Yesus itu ada di mana? Nah ini yang membuat saudara nanti tidak usah takut. Ya, kemarin saya telepon lama sama pemilik Kalvari Paku Bumi ya. Karena pembangunan kita disumbang saudara ya, gratis. Hitungan saya di atas 5 miliar itu disumbang. Ya saya ngomong-ngomong dia bilang, waduh ajaib Pak Sam. Itu alat yang injek. Ya, alat injek itu bisa nginjek 120 ton. Jadi kalau ada beban 120 ton, cuma digini nota loh. Itu masuk. Jadi nek saudara boyoknya pegel-pegel taruh di situ. Cet gitu entek ya. Nah itu ya. Cet gini tok. Itu sewanya sehari 25 juta. Saudara ya, dia bilang apa? Pak Sam, sejak keluar dari gerejanya Pak Sam, sampai hari ini, situasi kondisi apa? Alat ini tidak pernah kembali, dipakai orang terus. Wah ini ajaib ya.
Luar biasa ya. Saya tahu waktu menikah istrinya belum hamil. Sam, doa no, ayo. Saya bilang percaya, Yesus mampu. Nanti lu dikasih anak, ayo percaya. 9 bulan kemudian saya ditelepon. Pak Sam bisa ke rumah. Ini mau ada acara syukuran. Lu acara apa? Loh, besok bojoku ngelahirno. Loh, kapan meteng? Loh, mari didoano itu bulan depan hamil. Oh, puji Tuhan ya. Saya olahraga, ketemu di pasar Citraland. Loh, kok di sini? Loh, Pak Sam dari mana? Aku mari olahraga. Loh, ini anakmu? Iya. Ayo, meteng mana ini tak doano. Iya Pak Sam, cek angel. Ayo tak doano. Ya 9 bulan kemudian saya ditelepon lagi. Pak Sam, syukuran ya. Loh apa? Loh, anakku nomor loro mau melahir. Loh kapan? Loh ketemu di pasar iku. Mari ngono meteng ya. Nah, ini sekarang tiap ketemu saya. Pak Sam ojo didoano aku gak meteng mana ya. Nah, ini saudara ya. Saya masih percaya Yesus mampu menolong kita. Nah inilah kemampuan Yesus. Mari kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir ya. Mazmur, ini wali aneh ayatnya ya, angka ya. Mazmur 62 ayat 2 dan ayat 6. Nah, jadi cuma mulak-malik ya. Mazmur 62 ayat berapa? Nah ini 2 dan 6. Ayo ya saya baca. Ada lagunya ini kan? Di atasnya ini, yang ini 2. Ah, ya. Hanya dekat apa? Aku apa? Daripada nyala. Jadi rupanya tadi Yesus bilang, tenang. Itu diajaklah saudara untuk dekat dengan dia. Jadi prinsip Alkitab ya, cari dulu, deketo dulu, nomor 1 Yesus dulu. Baru semuanya bisa ditolong sama Tuhan. Jadi jangan dibalik, aku tolongan sih Tuhan, nanti baru aku mau setia. Tidak bisa, setia dulu baru Tuhan bisa nolong. Jadi saudara tadi tenanglah, ayo kita deket tobek Tuhan. Bangun pagi doa wis. Bangun pagi mari doa baca firman. Sudah gitu aja. Itu kita memprioritaskan Tuhan. Percaya saya. Nanti hidup saudara dan saya akan tenang sepanjang hari itu. Ya. Terus katanya kita lihat lanjut ya. Daripada nyala apa? Iya, jadi ini kemampuan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Jadi di dunia ini nanti bisnis kita diselamatkan, ya keluarga kita diselamatkan, pelayanan kita diselamatkan, sampai kita masuk surga. Kita juga akan memperoleh keselamatan kekal. Nah sekarang kalau ayat 6, jadi ada 2 nanti, 1 dia bisa menyelamatkan kita. Ayat 6, ya hanya pada Allah saja kiranya aku apa? Sebab daripadanya apa? Ada harapan. Jadi saudara, 2 kata ini kemampuan Allah kita hari ini yang kita bahas. 1 apa? Yang kedua, jadi keselamatan ini dalam diri kita. Terus tiap hari ya, kita akan mengalami diselamatkan. Bisnis kita diselamatkan. Yang kuliah, pendidikan kita diselamatkan. Keluarga kita diselamatkan, pelayanan kita diselamatkan. Sambil diselamatkan perjalanan kita, ada harapan. Jadi kita punya madece. Apa madece? Iya, jangan madesu ya. Apa madesu? Iya, apalagi madebu. Ada yang tahu? Masa depan embulet. Iya, apa mana maderu ya? Masa depan apa? Ruwet. Enggak, masa depan kita cerah. Ya. Jadi hari ini boleh badai kehidupan datang. Tenang aja. Kenapa? Kita tahu kalau kita dekat dengan dia, kita bisa tenang. Selain tenang, saudara hari ini ya, opala limbalik ya. Nah ini saudara ya. Ya sudah umur, jangankan saudara saya ini kepala 6. Jas itu nek mau khotbah di luar, piro kali carry saudara ya. Makanya nek mandi lagi, tolong cantol no. Ya, soalnya nek ndak carry saudara ya. Iya. Saya kadang gini, untung kupingku ceket ya. Nek enggak iso carry terus ini saudara ya. Nah saudara hari ini ada keselamatan, ada harapan. Saya gini, wah Tuhan ini baik ya. Jadi agak goncangan apa sama saudara hari. Oh gereja ini banyak digoncang dari dulu. Bisnis saya dari dulu banyak digoncang.
Saya buka STT Yestoya banyak digoncang. Dulu STT Yestoya 3 tahun kuliah, tidak ada izinnya. Kenapa? Saya bingung. Ya apa cara ngurusnya? Oh saya ini pengusaha, tiba-tiba jadi rektor. Wah digoncang sana sini. Wah diomongi yang sekolahnya sesat lah. Yang gini-gini, ya memang kenyataan. Tapi Tuhan baik saudara ya. Rupanya banyak hamba Tuhan. Dan ada salah satu teman saya sendiri yang ngirim surat ke Kementerian Agama. Bahwa STT Yestoya harus ditutup. Karena ini sesat. Wah macam-macam ya. Nah dari ayat Roma 8 ayat 28. Bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Itu betul. Sudah tidak usah sakit hati. Saya tidak sakit hati. Karena teman saya itu teman baik. Yang nulis surat kaleng. Dari Jakarta datang ya. 2 utusan pejabat. Dilihat STT Yestoya. Wah ini bagus ya. Ini yang harusnya dapat izin. Wah puji Tuhan. Tidak lama 2 minggu kemudian dapat izin gratis. Saudara. Wah Tuhan ini ajaib, tepuk tangan untuk Tuhan kita ya. Terselamatkan STT Yestoya. Nah, sekarang sudah banyak mahasiswa kita dari luar negeri, puji Tuhan ya. Jadi saudara ada goncangan apa? 8 tahun lalu gereja kita di sini ya. Pemain musik WL Singer ke Wabe diangkut. Enterijik. Saya ingat, terus siapa ini? Saya masih ingat di Alkitab ya. Ada Musa, ada Yosua. Oh ada penggantinya. Ada Elia, ada Elisa. Ada Yohanes Pembaptis dibunuh, Yesus muncul. Oh pasti. Ya betul ya. Tuhan kirim lagi. Terus sudah goncangan itu ada. Ya, tapi saudara hari ini jangan takut. Goncangan apa saja. Yesus bisa menyelamatkan kita. Ya gereja kita digoncang selalulah. Isunya pancet ya fitnahnya ya. Pak Samuel makan uang gereja. Makan uang pembangunan, saya lo makan nasi, gak makan uang ya. Iya, nanti ya gereja ini akan berubah jadi nama lain. Wah macam-macam ya. Ya saudara ya, saya mau bilang sinode kita gereja Betani Indonesia di Malang cuma ada gereja kita. Jemaat Betani. Yang ada di sini Yestoya. Saya tidak buka persekutuan doa ya, tidak. Jadi tidak saya buka ya. Saudara kita sudah terbukti di sini. Allah menolong saudara dan saya. Kenapa? Dia yang bisa menyelamatkan. Dia yang bisa memberikan pengharapan. Jadi malam hari ini ayo pastikan. Kita tahu sekarang Yesus itu Allah yang mampu. Kalau saudara tidak tahu kemampuan Yesus, nanti saudara akan ragu terus. Bimbang terus. Tapi sekarang saudara kalau ada goncangan datang, saudara sudah tahu. Oh Yesus bisa menyelamatkan. Begitu ada goncangan, saya sekarang punya pengharapan. Jadi seperti itu. Firman Tuhan sederhana sekali. Makanya Yesus bilang, tenang, aku ini. Jangan takut. Kenapa? Yesus mau bilang, aku ini bisa ngasih keselamatan bagi kamu. Aku bisa ngasih pengharapan. Masa depanmu akan cerah. Ya, kira-kira ini ya, 10 tahun lalu ada jemaat di Surabaya yang telepon saya. Karena istrinya yang telepon, Pak Sam bisa ke rumah. Kenapa? Suami saya stres karena bangkrut. Oh iya. Saya keluar dari pelayanan jam 12, saya langsung mampir ke rumah. Saya bilang, kok gak usah stres. Lu nek ngomong enak lu pendeta. Coba jadi aku. Aku ini dipangan be koncoku dewe. Koncoku ini dulu makan bareng aku. Ya terus saya bilang, ya mesti yang makan uang kita pasti konco deket. Karena kalau tidak teman dekat kita tidak mungkin meminjami uang. Pasti teman dekat. Ya itu yang makan uang kita. Coba ada orang tidak kita kenal tiba-tiba datang ya. Aku nyele duitmu 2 miliar. Waduh, sopo kok iki? Tak gunting lambemu ya. Tidak mungkin. Pasti teman baik. Terus saya doa no. Saya bilang, saya pulang Malang. Neda Isa besok tak telepon. Saya datangi. Akhirnya dia bilang, saya mau ikut tender salah satu merek mobil di Jakarta. Ya doa no. Saya bilang, nek melok tender kok, minta hikmat dari Tuhan. Ya, dulu saya masih punya perusahaan. Kalau ikut tender, saya selalu minta hikmat Tuhan. Oh ini ada piro perusahaan 13. Tuhan kasih saya hikmat. Nah betul saudara ya, waktu di tender. Ditanya, kamu apa? Saya presiden direktur. Wah, satunya, saya manajer gudang. Saya ini, terus semua.
Wah, waktu gilirannya Bapak ini ya, saya pemilik. Wah, diem semua ya. Karena saya pemilik, saya tahu problem semua dari yang ditenderkan ini. Menang saudara. Sampai hari ini dia megang di perusahaan ini ya. Saya sering khotbah di perusahaannya. Saudara, Tuhan itu bisa menyelamatkan usaha kita. Jadi hari ini buka pikiran kita. Ada Yesus yang mampu. Ada Yesus yang bisa ngasih kita pengharapan. Kenapa saudara harus tinggalkan dia? Kenapa saudara harus bingung? Kenapa saudara harus menyerah? Jangan pernah menyerah. Ada lagunya ya. Jangan pernah menyerah. Jangan apa? Iya, mujizat. Iya, bagi yang setia dan percaya. Daniel, Sadra, Mesak, Abednego. Dia dengar sendiri. Rajanya ngomong gini, terjemahkan mimpi saya. Orang-orang pintar, kabeh ngomong. Ayo ngomong terjemah. Oh enggak. Kamu tebakan dewek di pikiranku. Kabeh ngomong yo gak ono apa di dunia. Sopo sing iso nebak mimpi di pikiranmu ya. Lo tak bunuh semua. Terus dia bilang, sekarang bunuh semua. Daniel dengar, loh aku lah melok dibunuh. Terus dia bilang sama yang mau bunuh ini ya, sik tunggu dulu. Aku tak doa. Daniel manggil Sadra, Mesak, Abednego. Nanti saudara baca ya Daniel pasal 2. Doa. Kita ini mau dibunuh. Minta supaya selamat. Dia malam doa, Tuhan kasih aku hikmat. Saudara dikasih, tunjuk no mimpinya. Wah besok ngadep. Saya tahu mimpinya. Apa yo? Aku tidak perlu cerita, kata raja. Pokok tebakan. Iya, Tuhan kan lihat tuh ada menara besar. Diceritakan semua yang dimimpi. Betul ini. Saudara, terjadilah keselamatan. Terjadilah pertolongan Tuhan. Saya tidak bisa nebak pikiran saudara hari ini. Ya, siapa sih bisa nebak? Tapi Tuhan yang tahu pikiran saudara dan saya. Jadi malam ini Allah mau berikan kita keselamatan. Allah mau berikan kita pengharapan. Itu kemampuan Allah kita. Makanya Yesus bilang, tenanglah. Aku ini, jangan apa? Jangan takut. Ada yang masih takut? Ayo saudara. Setiap hari saya doakan satu-satu. Yang saya hafal namanya saya sebut satu-satu ya. Pak Suseno, Cik Ani, anak-anaknya. Ya sing punya anak. Cucu-cucu sing duwe pucu sing saya hafal. Iya betul saya satu-satu ya. Pak Riki, Bu Jumiati anaknya. Ya Putra, istrinya Putra, mantunya Inge, cucunya 2. Weni, Stevi. Terus situ tak doa. Ya kadang tak bayang no. Karena kadang lupa. Tapi saudara percayalah. Tuhan tidak pernah lupa sama kita. Ini baru ajaib ya. Ayo datang sama Tuhan sekarang mantap no. Bahwa sekarang kita punya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Yang bisa memberikan pengharapan. Ayo diangkat tangan kanan. Saya nggak ngangkat kalau mampu. Bilang ya, yes oke pasti. Ya 2, 3. Ya berarti saudara percaya. Tuhan bisa menolong kita ya. Bersama Yesus. Betani Estoya Malang. Yes. Ayo kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Dia ada di sini sekarang. Dia mau bersama kita. Ya, dia mau menyelamatkan kita. Dia mau berikan pengharapan sama kita. Saudara pejamkan mata sejenak. Apa hari ini yang saudara takutkan? Ada masa depan apa yang hari ini saudara dan saya lagi takutkan? Ada bisnis pekerjaan apa yang hari ini saudara takutkan? Ada masalah keluarga apa hari ini yang saudara dan saya takutkan? Ada pendidikan apa yang saudara dan saya takutkan? Ada pelayanan apa yang saudara dan saya sekarang takutkan? Jangan percaya omongan manusia. Percayalah perkataan firman Tuhan. Saya percaya kalau Yesus berkata tenang. Supaya saudara dan saya mendengar suara Tuhan. Jangan terpengaruh situasi dan kondisi. Mungkin orang bilang ekonomi tidak baik. Hari-hari ini tidak baik. Ingat perkataan Yesus. Aku ini jangan takut. Ada keselamatan. Ada harapan. Dan Yesus sekarang mau lakukan itu buat saudara dan saya.